0, maka kita harus memunculkan pola ke 0, yakni apa? Yakni adalah X pangkat 0 per 0 faktorial. Jadi, kita tambahkan dan kita kurangi oleh X pangkat 0 per 0 faktorial. Jadi, karena X pangkat 0 ini adalah 1 dan 0 faktorial adalah 1, maka 1 bagi 1 adalah 1. Maka ini kita tambahkan 1 dan kita kurangi 1, ya. Nah, 1 tersebut kita bisa masukkan ke deret ini, yang mana aku tulis taruh depan sini ya. Sehingga baris yang total yang ini udah menjadi deret yang komplit. Deretnya si E pangkat X. Jadi bentuk yang aku garis bawah ini, itu bisa menjadi E pangkat X. Oke? Nah, setelah itu, ketika kita udah menyelesaikan yang pertama, untuk yang mewakili angka 1, maka kita akan, eee, mengubah bentuk, dari deret untuk angka 0, 2, dan 3, yang mana di sini diwakili oleh, pangkat ganjil semua ya. Nah, mungkin kalian udah pernah, mengerjakan tugas dari Bu Pratnya, Bu Pratnya atau Pak Ketut kali ya, yang ngajar? Bu Pratnya. Oh, Bu Pratnya, oke ya. Mungkin kalian udah pernah mengerjakan soal dari Bu Pratnya, bahwasanya ketika ada E pangkat X ini, deret Taylor-nya itu adalah E pangkat X minus E pangkat min X per 2. Nah, mungkin dapat dari mana? Mungkin kalian udah nyari juga bahwasanya ketika E pangkat X ini kan deretnya adalah 1 plus X pangkat 1 per 1 faktorial ya, dan X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Tapi ketika E pangkat min X, ini itu selang-seling. Jadi yang genap ini, memiliki koefisien positif 1, sedangkan yang pangkatnya ganjil memiliki koefisien, min 1 ya. Jadi yang genap, ini X pangkat 0-nya plus, yang pangkatnya ganjil ini min, gini, min 1. Memiliki, koefisien negatif ya. Kemudian yang positif juga, yang genap positif, sedangkan yang ganjil X pangkat 3 menjadi negatif. Jadi min 3 faktorial. Nah, kemudian dua deret ini kita kurangi. Sehingga ketika yang positif-positif kan sama-sama positif, ketika dikurangi maka akan dieliminasi kan? Sehingga sisanya adalah yang tinggal yang ganjil-ganjil saja. Jadi yang sisanya adalah 2x pangkat 1 plus 2x pangkat 3 per 3 faktorial plus 2 pangkat x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Yang ruas kiri menjadi E pangkat X min E pangkat min X gitu ya. Nah, karena di sini ada 2, tapi yang kita punya ini koefisiennya bukan 2, maka kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi kita bagi 2 semua, yang ruas kiri juga kita bagi 2, sehingga jadinya adalah yang ganjil-ganjil saja dengan koefisien 1 ya. Jadi ini kita dapatkan X pangkat 1 plus, X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial gitu. Sehingga bentuk yang ganjil ini kita bisa ubah menjadi E pangkat X min E pangkat min X per 2 pangkat 3. Oke, dari tahap perubahan ini ada pertanyaan? Oke ya, kalau misalkan mau kecepatan, mungkin bisa, langsung nyela aku Mas, kecepatan bisa pelan-pelan sedikit, oke ya? Oke, dari bentuk yang ini kan ada pangkatnya, ada pangkat 3 kan? Ini kita bisa jabarkan terlebih dahulu. Jadi ini kita jabarkan, sehingga yang kita dapatkan adalah E pangkat 3X min E pangkat X plus E pangkat min X.
dikurangi E pangkat min 3X. Cara ini bisa kalian menggunakan binomial atau bisa menggunakan, apa sih namanya, segitiga Pascal, itu sama aja. Jadi kalau pangkat 3 kan menjadi 1, 3, 3, 1 kan. Nanti, variabelnya itu mengikuti, yang pertama menjadi E pangkat X dipangkatkan 3, kemudian karena ini kan negatif, operasinya pengurangan, maka min 3 E pangkat X dipangkatkan 2 dikali E pangkat min X pangkat 1 ditambah 3 E pangkat X pangkat 1 dikali E pangkat min X pangkat 2, kemudian dikurangi E pangkat min X pangkat 3, gitu kan? Ketika kalian belajar binomial menggunakan segitiga Pascal. Jadi ketika ini, dioperasikan akan menghasilkan yang nilai ini. Oke ya? Nah, setelah itu baru kita kalikan, menggunakan cara, distribusi ya, atau biasa yang anak SMA bilang itu adalah cara pelangi. Kita kalikan E pangkat X dengan 3X dan seterusnya, sehingga kita dapatkan adalah bentuk yang ini. E pangkat X kali E pangkat 3X, maka pangkatnya kita jumlah. X tambah 3X menjadi 4X. Kemudian min 1 kali E pangkat 3X jadi min E pangkat 3X. Kemudian E pangkat X dikali min 3E pangkat X, maka pangkatnya nambah 1, maka jadi min 3E pangkat 2X dan seterusnya hingga ke akhir, gitu ya. Nah, setelah itu kita ubah bentuk-bentuk dari E pangkat X ini menjadi bentuk sigma. Jadi kita ubah. Untuk pengingat, ini ada, deret Taylor dari E pangkat AX. Jadi, deret Taylor dari E pangkat AX itu mengikuti bentuk ini, sigma, yang mananya ini mulai dari 0, R-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, ya ini adalah AX dipangkatkan R per R faktorial, atau bisa dijabarkan menjadi AR X pangkat R per R faktorial. Sehingga untuk misalkan E pangkat 4X, ini kita bisa langsung masukkan ke, formula sigmanya, jadi sigma 4R sorry, 4R X pangkat R per R faktorial, ini ya. Kalau misalkan negatif gimana? Kalau negatif, ya nggak masalah, maka menjadi E pangkat misalkan E pangkat min 2X gini ya, maka menjadi sigma min 2, jangan lupa dikurung, baru dipangkatkan, baru dikali X pangkat R per R faktorial. Oke ya? Nah, dari dua bentuk sigma ini, yang kita ubah ini memiliki objek yang sama. Sorry, objek yang sama, yakni apa? Sama-sama memiliki X pangkat R, dan sama-sama memiliki R faktorial sebagai penyebutnya. Karena memiliki X pangkat R dan R faktorial, maka dalam operasi penjumlahan atau pengurangan, ini kan operasinya penjumlahan sama pengurangan ya. Ini kan operasinya penjumlahan, pengurangan, gitu kan. Maka dalam sigma, ini adanya namanya sifat sigma, gitu ya. Mungkin kalian lupa sifatnya sigma, atau ingat, kalau ingat, it's okay, bagus itu. Misalkan ada sigma, AN, XN, gini ya. Kemudian ditambah sigma BN, XN. Nah, di sini memiliki objek yang sama. Misalkan ini sigmanya N mulai dari 0 sampai tak hingga ini N-nya, atau misalkan sampai terbatas deh. Misalkan N-nya mulai dari 0 sampai 3. Kemudian ini N-nya sama dengan 0 sampai 3. Nah,
karena ini n-nya sama-sama mulai 0 sampai 3, ini sama-sama 0 sampai 3, dan memiliki objek yang sama atau variabel yang sama, yakni X pangkat N, di sini ada X pangkat N, maka kedua ini bisa kita gabungkan menjadi sigma N sama dengan 0 sampai 3, kemudian kita tulis objek yang sama, yakni X pangkat N. Baru nanti objek yang lainnya kita jumlahkan menjadi AN plus BN. Gini kan ya? Ini adalah sifat dari penjumlahan di sigma, gitu ya. Nah, kita kembali ke bentuk deret yang atau sigma yang kita telah temukan tadi, yakni yang sigma 4 pangkat R ini ya, dan X pangkat R per R faktorial. Nah, dari bentuk ini kita memiliki objek yang sama, yakni apa? Sama-sama ada X pangkat R per R faktorial, dan untuk sigmanya sendiri, dimulainya juga sama. Sama-sama N-nya mulai dari, R-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, yang E pangkat min 2X juga sama, R-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Jadi jumlahnya sama, sehingga ketika dua ini kita gabungkan, maka menjadi sigma R sama dengan 0 pangkat tak hingga 4R, karena operasinya ini yang min 2 adalah negatif, maka min, jangan lupa buka kurung, min 2R, tutup kurung, kemudian objek yang sama, yaitu X pangkat R per R faktorial. Oke ya, ini contoh kecilnya. Nah, karena ini ada banyak, maka kita bisa langsung. Jadi, ubahnya langsung ya, yang E pangkat 4X jadi 4R, 4 pangkat R, yang 3X jadi 3R, karena operasinya ada pengurangan maka dikurangi. Kemudian ini ada min 3, ya, ini sama-sama ada min 3, kemudian pangkatnya adalah pangkat 2X, jadi menjadi 2 pangkat R, kemudian ada 3 aja, karena ini ada E pangkat X, yang mana X-nya ini memiliki koefisien 1, maka ini ada 3 kali 1 pangkat R. Nah, 1 pangkat R gini ya, karena 1 pangkat apapun hasilnya tetap, maka aku tulis 3 aja. Kemudian dikurangi 3, ini ada 3. Loh, kenapa kok E pangkat 0-nya dilompati? E pangkat 0, maka ini berarti apa adalah 3 dikali 1. Nah, karena 3 dikali 1 ini artinya 3, dan sekarang 3 ini tidak memiliki objek atau apa namanya, E pangkat X, E pangkat X ya, apapun itu, maka 3 ini aku taruh di depan sini. Jadi 3-nya aku taruh di depan, gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada min 3, kemudian ada min 1, sehingga menjadi min 1 pangkat R, kemudian ini min 2 yang kita telah kerjakan tadi, kita taruh di sini, kemudian ini ada plus, maka plus, kemudian ada min 3X menjadi min 3 pangkat R. Dan ini adalah objek yang sama, sama-sama apa? Sama-sama X pangkat R per R faktorial dengan sigmanya, indeksnya sama, yakni kita mulai dari 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di waktu next soal ya. Nah, sehingga banyaknya barisan kuaternary N angka yang memenuhi persyaratan tersebut adalah koefisiennya dari X pangkat N per N faktorial dari P gitu ya. Jadi bentuk FPB itu kan sigma AN X pangkat R per R faktorial. Sorry ya, FPE. Nah, yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu adalah koefisiennya. Itu ya. Nah, berarti setelah ini apakah kita menemukan koefisiennya? Kita menemukan, ya ini siapa? Yang jelas koefisien itu biasanya menjadi pengkalinya X pangkat R per R faktorial. Ya ini siapa? Ya seluruhnya ini. Ini ketika R-nya mulai dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, tapi ada satu lagi untuk yang R-nya sama dengan 0. Ya ini siapa? Ya ini adalah 3 sendiri gitu. 3 sendiri ini adalah kepemilikannya 0 karena ini adalah 3X dikali X pangkat 0 gitu ya.
Jadi nolnya dari sigma ini kita substitusikan nol, kemudian ditambahkan 3 jangan lupa dibagi 8 gitu, oke? Sehingga bentuknya tadi ketika disederhanakan menjadi seperti ini. Ketika disubstitusikan 0, 1, 2, sampai 3, ini hasilnya itu 0, nggak ada sama sekali. Karena apa? Karena syaratnya dari seluruhnya sama-sama memiliki minimal muncul sekali gitu ya, baik yang 0, 1, 2, 3, dan minimalnya kan muncul sekali, ya kan ya? Kalau satu ini minimal muncul sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kalau misalkan yang 0, 2, sama 3 ini harus minimal muncul bilangan ganjil, yakni adalah sekali, 3 kali, 5 kali, dan seterusnya. Jadi harus minimal muncul sekali. Jadi ketika untuk bilangannya yang, eee, n angka, n digit, ini kan n-nya mewakili digit ya. Ketika bilangannya cuma 3 digit, maka ada, jenis angka yang tidak ada gitu ya. Misalkan kita masukkan 1, 0, 3, maka 2-nya tidak ada. Karena 2-nya tidak ada, maka tidak memenuhi persyarat tersebut sehingga tidak ada barisan yang memenuhi persyarat tersebut, maka di sini adalah 0 gitu ya. Untuk yang n-nya lebih dari sama dengan 4, yang mana n-nya merupakan bilangan asli, mengikuti pola yang tadi ini gitu ya. Oh, ini ada yang kurangnya, jadi apa? Harus dibagi 8 gitu. Oke ya. Oke, dari soal yang pertama ada yang ditanyakan? Oke, ada? Oke, kalau masih belum ada nanti bisa, ditanyakan ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berbicara terkait relasi rekursif. Nah, soalnya bicara apa sih? Soalnya, mengatakan bahwasanya dana investasi sebesar 100.000 disetorkan pada awal tahun. Pada hari terakhir setiap tahun terdapat 2. Nah, di sini aku nulisnya AN karena aku kurang fokus, jadi aku nulisnya AN ya, tapi nggak masalah, hanya simbolik aja kok. Tapi kalau misalkan di ujian kalian nanti jangan lupa diubah menjadi AN ya, PN, sorry. Nah, aku, analogikan seperti ini untuk menjawab poin A. Jadi di awal tahun itu ada yang namanya investasi, di akhir tahun ada yang namanya dividen. Nah, investasi di awal tahun ini adalah sebesar 100.000, yang mana ini harusnya 10 pangkat 5 ya, aku salah ngetik, ini seharusnya 10 pangkat 5. Kemudian di hari-hari terakhir tahun ini, di awal tahun, aku mendapatkan dividen sebesar 20% dari uang investasi aku, gitu ya. Jadi di hari-hari terakhir ini, aku akan mendapatkan dividen sebesar 20% dari tahun ini, gitu. Nah, yang mana total uang aku yang punya, uang investasi sama uang dividen ini, aku tabung menjadi investasi di tahun berikutnya, gitu. Jadi uang yang aku punya, uang investasi ini, aku gabung dengan uang dividen, sehingga uang yang aku punya ini menjadi dividen di tahun menjadi investasi di tahun pertama, gitu. Bukan tahun awal ya, tahun pertama. Nah, di hari-hari terakhir tahun pertama, aku mendapatkan dividen, yakni adalah 20% dari tahun pertama ini, dari uang investasi tahun pertama, sama 45% dari dari, eee investasi di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, yakni adalah tahun awal, aku menginvestasikan sebesar 100.000, maka 45% dari 100.000 atau 45% dari A0 gitu ya. Sehingga total uang yang aku masukkan atau yang aku investasikan di tahun pertama ini, digabung dengan dividen, akan aku investasikan di tahun kedua gitu. Jadi uangnya ini aku investasikan di tahun kedua.
Jadi uang di tahun investasi di tahun pertama, ditambah dividen pertama, ditambah dividen kedua. Kemudian di akhir-akhir tahun, di hari terakhir tahun kedua ini, aku mendapatkan dividen lagi, yakni 20% dari dividen 20% dari investasi di tahun ini, sama 45% dari investasi di tahun sebelumnya, yakni tahun pertama. Oke, mungkin kalian bingung apa bedanya tahun awal sama tahun pertama gitu ya. Misalkan ada anak bayi, lahir kan, maka sebelum dia genap, apa namanya, sebelum genap 12 bulan, maka dia belum umur 1 tahun kan, belum tahun pertama kan gitu. Jadi ini itu masih awal tahun lah, masih belum ada umurnya belum 1 tahun gitu. Setelah 1 tahun maka dikatakan tahun pertamanya gitu. Oke. Nah, berarti untuk yang investasi di tahun ketiga bagaimana? Ini salah ya, D-nya bisa di tahun. Maka ini adalah untuk di tahun ketiga adalah investasi di tahun kedua ditambah uang dividen yang aku dapatkan di tahun kedua, yakni dividen pertama sama dividen kedua, kita jumlahkan gitu ya. Yakni ketika kita ada yang objek yang sama, maka bisa dijumlahkan kan ya. Ini kan koefisiennya dari A2 atau investasi ini ya. Ini kan 100%, maka ketika dijumlahkan menjadi 120% A2, kemudian ditambah 45% A1 ya. Sehingga bentuk yang persentase ini aku sederhanakan menjadi bentuk desimal, yang mana 120% menjadi 1,2, sedangkan 40% menjadi 0,45 gitu ya. Kemudian, yang kita maunya kan adalah untuk N tahun, sehingga kita generalisasi atau generalisir ya, yang mana 3 ini akan menjadi N. Jadi 3 kita convert menjadi N, gini ya. Sehingga 3-nya kita menjadi N, nah di sini ada 2, 2 ini adalah 3 min 1, ya kan ya? 2 adalah 3 min 1, sehingga karena 3-nya kita ganti menjadi N, menjadi AN min 1. Kemudian yang A1, ini kan ya, A1 ini adalah 3 min 2, karena 3-nya kita ubah menjadi N, sehingga menjadi AN min 2. Untuk N-nya mulai dari 1 ya, untuk N bilangan asli gitu. Yang mana dengan kondisi awalnya, A0-nya adalah 100.000, sorry kebanyakan 0, nolnya 0-nya 5 aja, dan A1-nya ini adalah 120.000, gitu. Oke. Sehingga bentuk relasi rekursif yang kita dapatkan adalah AN sama dengan 1,2 kali AN min 1 ditambah 0,45 kali AN min 2 untuk N-nya lebih dari 1 dan N-nya harus bilangan asli dengan kondisi awalnya adalah A0-nya adalah 1 juta dan A1-nya adalah 120.000 gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada langsung rajin aja ya. Nah, pertanyaan B ini kita disuruh menentukan, oke silakan tanya. Itu berarti yang betul tahun awalnya tuh A0-nya 10 pangkat 5 gitu ya, Mas? Ya, 10/5, aku Oh salah iya. ketik. Oke, makasih. Oke, di soal B kita disuruh menentukan jenis relasinya itu apa, relasi rekursifnya itu apa, dan metode apa yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan relasi rekursif tersebut. Oke ya. Nah, di sini yang kita punya adalah AN sama dengan 1,2 AN min 1 plus 0,45 AN min 2. Sehingga di sini tidak ada unsur lain selain AN gitu ya. Tidak ada unsur lain selain AN gitu. Hanya AN semua. Yang unsur lainnya itu menjadi koefisiennya ya.
Itu koefisien menjadi koefisien. Walaupun bilangan, bukan unsur lain gitu ya. Sehingga untuk menyelesaikan sehingga jenis relasi rekursifnya ini adalah linear homogen. Dikatakan linear karena seluruh pangkatnya, pangkat AN-nya adalah pangkat 1. Kalian udah belajar Ale, karena ketika pangkatnya pangkat 1 semua untuk setiap variabelnya, maka dikatakan linear. Nah, kenapa dikatakan homogen? Karena tidak ada unsur lain selain AN, gitu ya. Kalau yang tidak homogen bagaimana? Tidak homogen seperti ini misalnya contohnya. Yang tidak homogen, bawa sini aja. Yang non homogen. Contoh yang non homogen bagaimana? Katakanlah AN sama dengan AN-1 plus 7. Ini ya. Ini merupakan bentuk yang tidak homogen gitu ya. Karena ada plus 7-nya. Yang mana 7 ini menjadi konstanta dan tidak memuat unsur AN. Atau misalkan AN sama dengan AN-1 plus N ini. Nah, di sini ada N yang mana ini bukan AN gitu kan. Sehingga untuk penyelesaian dua soal ini itu harus menggunakan fungsi pembangkit gitu ya. Nah, kalau untuk dua kasus ini itu menggunakan FPB. Karena tidak ada N yang menjadi pengkali AN. Kalau misalkan ada N yang menjadi pengkali AN, maka menggunakan FPE. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini yang menggunakan FPE ya. Misalkan ada N kali AN-1. Gini. Maka ini harus menggunakan FPE. Karena apa? Karena ada N yang menjadi pengkali. Gitu ya. Pengkalinya si AN gitu. Pengalinya. Jadi ini harus menggunakan FPE. Atau fungsi pembangkit eksponen ya. Nah, oke, kita kembali. Nah, karena yang kita dapatkan ini adalah relasi rekursif linear homogen, sehingga penyelesaiannya lebih efektif dengan metode akar karakteristik, gitu ya. Metode akar karakteristik, mungkin kalian udah tahu juga, metode akar karakteristik ini gampangannya adalah merubah bentuk AN itu menjadi bentuk polinomial, gitu ya. Jadi diubah menjadi bentuk polinomial. Atau kalian tahu bentuk adalah X pangkat ya. X pangkat N untuk AN. Kalau misalkan AN-1 ya menjadi X pangkat N-1. Misalkan ini adalah katakanlah AN-3 lah katakanlah. Maka ini juga menjadi X pangkat N-3. Nah, alasannya kenapa menggunakan akar karakteristik? Penggunaan akar karakteristik ini lebih mudah untuk menyelesaikan linear homogen karena kalian kan udah terbiasa nih menyelesaikan soal polinom itu mulai dari SMA atau bahkan ada yang mulai dari SMP menyelesaikan soal polinom daripada bentuk sigma kan. Kalian mungkin ada beberapa yang udah belajar sigma di SMA-nya, tapi di kurikulumnya itu kan jarang banget ada yang nerapin sigma dan sigma ini mungkin kalian juga baru belajar lebih di matematika diskrit ini kan. Jadi ya jelas polinom ini lebih efektif daripada menggunakan fungsi pembangkit gitu ya. Tapi penyelesaian dari soal ini bentuk relasi rekursif linear homogen juga bisa menggunakan fungsi pembangkit. Tapi fungsi pembangkitnya ini harus menggunakan fungsi pembangkit biasa. Kenapa? Karena tidak ada N yang menjadi pengkalinya AN gitu. Oke, dari nomor 2 ini baik A sama B ada pertanyaan? Oke, kalau masih belum ada, nggak apa-apa. Mungkin di soal nomor 3 nanti, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Jangan mendem-mendem lah. Kalau misalkan ada pertanyaan, sokin aja, nggak apa. Nah, di sini nomor 3 ini kita disuruh menyelesaikan atau mengeksekusinya ya. Di sini ada bentuk AN plus 1
sama dengan AN ditambah N plus 7, yang mana N-nya mulai dari 0, dengan kondisi awalnya A0-nya adalah sama dengan 1. Nah, bentuk AN plus 1 ini itu, eee, aku kurang familiar ya. Yang aku biasa kerjakan itu adalah AN plus 1 semua. Sehingga untuk, mengadaptasi bentuk yang ini, aku ubah menjadi bentuk AN sama dengan. Caranya gimana? Caranya, ini kan AN plus 1 nih, ini ada AN. Maka N-nya ini aku kurangi 1 semua. Jadi seluruh yang ada di sini ketika memiliki unsur N, maka aku kurangi 1 semua. Apakah itu akan menjadi masalah? Tidak, gitu ya. Karena seluruhnya seragam dikurangi 1. Maka di sini dikurangi 1, jadi yang pertama AN plus 1-nya ini dikurangi 1, yang AN yang di ruas kanan juga dikurangi 1, bahkan yang N yang di sini di sebelah kirinya 7 juga harus dikurangi 1. Bahkan indeksnya mulainya juga harus dikurangi 1. Jadi yang awalnya N lebih dari 0 menjadi N min 1 lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Baru dihitung yang ada penjumlahnya ya dijumlahkan. Min 1 plus 1 menjadi 0, kemudian ini tetap menjadi min 1, kemudian ada min 1 plus 7 menjadi plus 6. Kemudian min 1-nya ini pindah ruas ke kanan ya. Sehingga menjadi N lebih dari sama dengan 1, kondisi awalnya tetap N0 sama dengan 0. Kenapa N0 sama dengan 0-nya nggak berubah? Karena di sini tidak memuat sama sekali unsur N, gitu ya, sehingga tetap nggak berubah sama sekali. Apakah nilainya sama? Sama. Kalian coba substitusikan, hasilnya sama kok. Nah, baru kita bisa eksekusi. Eksekusi, kita kerjakan, gitu ya, bahasa lainnya, bahasa sopannya kita kerjakan. Nah, sama seperti yang aku jelasin di soal nomor 2 tadi, bentuk yang kita dapat ini, bentuk relasi rekursi yang kita dapat ini adalah bentuk, tak homogen ya. Tak homogen atau non homogen atau tidak homogen, sehingga kita harus menggunakan fungsi pembangkit. Tapi kita pilih fungsi pembangkit biasa atau fungsi pembangkit eksponensial. Nah, di sini ada N, tetapi N-nya tidak menjadi pengkali. Sehingga ini akan lebih mudah menggunakan fungsi pembangkit biasa, gitu ya. Kalau N-nya menjadi pengkali, maka lebih mudah menggunakan FPE. Apakah misalkan ini bisa menggunakan FPE? Bisa. Kata Mas Arif, kalian kenal Mas Arif? Kalau kenal Mas Arif, kata Mas Arif ini bisa. Tapi bakal susah banget untuk memanipulasinya gitu. Mungkin kalau udah expert bisa ya. Cuma aku pernah challenge diriku, tapi aku stuck gitu, nggak nemu kalau menggunakan FPE gitu. Mungkin hanya dilakukan oleh yang profesional saja. Oke. Nah, untuk pengerjaannya, kita harus definisikan terlebih dahulu, karena tujuannya adalah mencari suku ya, yang mana kita definisikan AX ini adalah sigma, yang mana N-nya harus mulai dari 0. Kenapa kok mulai dari 0? Karena tadi ada kondisi awalnya, yang kondisi awalnya ini mulai dari 0. Maka harus mulai dari 0 sampai tak hingga 0, 1, 2, sampai tak hingga. Karena ini adalah FPB, maka X pangkatnya adalah X pangkat N aja. Kalau FPE ada X pangkat N per N faktorial. Kemudian sukunya adalah, atau barisannya relasi rekursifnya adalah AN sendiri ya. Ini adalah goal kita, tujuan kita mencari A pangkat N, gitu ya. A pangkat N yang menjadi koefisien dari XN. Oke, baru kita kerjakan. Kita eksekusi relasi rekursif tadi. Nah, yang kita punya relasi rekursif yang kita udah modifikasi tadi, kita sigmakan yang mana N-nya kita mulai dari 1 dengan pengkalinya adalah X pangkat N, gitu ya. Jadi kita sigmakan N-nya mulai dari 1. Kedua ruas kita sigmakan N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, dan ada pengkalinya. Jadi kita harus kalikan dengan X pangkat N, gitu ya.
Ini juga ada pengkalinya X pangkat N. Oke? Kurasa ini bisa dipahami. Kemudian, kenapa kok ini sigmanya harus mulai dari 1, bukannya dimulai dari 0? Karena syaratnya tadi di sini, ini kan ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? N-nya harus lebih sama dengan 1, gitu kan? Syaratnya kan N-nya harus lebih dari sama dengan 1, maka sigmanya harus mulai dari 1 juga, gitu ya. Kecuali ini N-nya harus mulai dari sama dengan 0, maka kita harus sigmanya mulai dari 0 juga, oke? Nah, kemudian kita operasikan ini. Ini kan operasi penjumlahan dan perkalian ya. Maka kita bisa distribusikan. Kita kalikan xn kali an-1, xn kali n, kemudian xn kali 6. Gini. Sehingga bentuk ini kita bisa pisah-pisah seperti ini. Oke? Nah, bentuk ini baru kita ubah ke bentuk fungsi pembangkitnya. Ini kan bentuk sigmanya. Jadi kita ubah menjadi bentuk fungsi pembangkitnya. Karena ini bentuk fungsi pembangkit biasa, kalau fungsi pembangkit biasa itu biasanya itu menggunakan bentuk 1/1-X, gitu ya, atau turunannya. 1-X yang mana 1/1-X ini menjadi sigma yang indeksnya mulai dari 1 sampai tak hingga, kemudian di sini adalah X pangkat N, gini ya. Ini kan bentuk dari bentuk biasa ya. Dari bentuk fungsi pembangkit biasa. Kalau eksponensial kan ada koefisien n faktorialnya gitu kan. Oke. Nah, bentuk yang awal ini, di ruas kiri ini, yang kita peroleh ini kan an ANXN, AN X pangkat N, yang mana indeksnya mulai dari 1. Sedangkan yang kita punya, yang kita definisikan di atas ini, N-nya mulai dari sama dengan 0, oke? Sehingga supaya kita bisa merubahnya menjadi fungsi pembangkit atau AX ini, ya, maka kita harus mulai dari 0 juga. Caranya gimana? Caranya dimanipulasi aljabar. Dimanipulasi ya. Sehingga sama kayak tadi, kita tambahkan pola yang ke 0, yang mana ini adalah plus A0, ada X0-nya. Kenapa X0-nya aku nggak cantumin? Sama kayak tadi alasannya, karena X pangkat 0 ini bernilai 1. Jadi harus ditambahkan A0 X pangkat 0. Sorry, ini 0-nya nggak jelas. Oke. A0 X pangkat 0 dan juga harus dikurangi A0 X pangkat 0. Gitu ya. Karena X pangkat 0 ini benar 1, maka diabaikan aja. Kemudian A0-nya ini kita gabungin ke sini. Aku kurung ya. Ini aku kurung, yang mana ini aku representasikan untuk mau digabungin. Karena mau digabungin, maka ketika A ada pola A0, X0, kemudian dilanjutin mulai N1, maka ini bernilai sigma mulai dari 0 AN XN gitu ya. Karena mengikuti pola ke 0 gitu. Jadi mulainya dari 0 sekarang. Kemudian min A0-nya ini aku tulis di sini-sini. Tetap ada min 0-nya gitu. Jadi aku nggak mengubahnya. Untuk ruas kiri seperti itu. Jadi ini dimanipulasi seperti yang pengerjaan penyelesaian soal pertama tadi. Nah, untuk yang ruas kanan, ini kan ada AN-1. Ini kan ada AN-1 nih. Ya. Ini ada AN-1 yang mana X-nya ini pangkat N. Nah, AN-1 ini nggak bisa diotak-atik gitu ya. Nggak ada caranya yang bisa mengotak-atik sehingga menjadi AN gitu. Nah, supaya bentuknya menjadi seragam, maka yang kita otak-atik adalah X pangkat N. X pangkat N ini, N-nya bisa menjadi N-1. Kita tahu bahwasanya N ini kan sama dengan N min 1 plus 1 ya. Maka untuk
sifat dari eksponensial ini kan bisa diubah. Misalkan ada X pangkat N, ini sama dengan X pangkat N min 1 dikali X pangkat 1 kan. Sehingga bentuk yang X pangkat N ini, aku ubah menjadi bentuk yang ini. Jadi aku ubah menjadi bentuk X pangkat N min 1 dikali X pangkat 1. Gitu ya. Yang N min 1-nya tetap. N min 1-nya, AN min 1-nya tetap. Gitu. Nah, karena udah N min 1 dan ada X pangkat min 1, di sini ada X pangkat 1. X pangkat 1 ini tidak memuat sama sekali unsur N. Sehingga X pangkat 1-nya ini aku taruh di depan gitu. Jadi bisa keluar dari sigmanya. Yang di sigma ini hanya yang memuat unsur N aja. Jadi yang ada unsur N ini nggak boleh keluar, yang tidak ada unsur N boleh keluar gitu. Kemudian indeksnya kan N-1, N sama dengan 1 kan. Indeksnya kan N sama dengan 1. Sama dengan 1 ini aku bisa pindah ruas ke kiri, sehingga menjadi N-1 sama dengan 0 gitu. Sehingga di sini udah seragam semua, ada N-1 sama dengan 0, AN-1, ada X pangkat N-1, sama-sama min 1 semua. Karena sama-sama min 1 semua, aku bisa plus 1 semua. Jadi di sini ada N-1 plus 1, kemudian di sini ada AN-1 plus 1, dan ini juga ada X pangkat N-1 plus 1. Karena ada min 1 plus 1 akan menjadi 0 semua kan ya. Ini akan menjadi 0, ini juga akan menjadi 0, dan ini akan menjadi 0 juga. Jadi sisanya hanyalah N sama dengan 0, AN X pangkat N. Dan X-nya ini aku taruh di depan sini. Ini ya. Oke. Nah, untuk di ruas kanan yang lainnya, ini sama caranya. Sama caranya seperti yang di ruas kiri. Ya ini apa? Kita harus manipulasi supaya N-nya mulai dari sama dengan 0, gitu ya. Jadi kita manipulasi dengan polanya gitu. Jadi kita tambahkan polanya, ya ini adalah ketika N-nya sama dengan 0, maka akan menjadi 0x0 kan. Kemudian juga harus dikurangi 0x0. Ketika pola ini aku gabungin jadi sini, ini kan sama dengan polanya mulai dari 0, x0, kemudian dimulai dari 1. Kalau polanya udah sama, maka ini bisa digabungin, sehingga menjadi sigma yang mulainya sama dengan 0, polanya adalah nxn, gitu kan. Kemudian min 0-nya ini, x pangkat 0 kan 1, maka 0 kali 1 ya 0 kan, maka tak tulis di sini, supaya tahu track-nya gitu. Nah, kemudian yang pola yang selanjutnya juga sama. Kita harus seragamkan, yakni apa? Yakni harus mulai dari N sama dengan 0, gitu. Ini kan masih N sama dengan 1 nih. Nah, kita manipulasi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti pola yang ke 0. Jadi ditambahkan pola yang ke 0 dan dikurangi pola yang ke 0 juga, gitu. Jadi yang plusnya ini, karena sigma adalah merepresentasikan penjumlahan berulang, gitu kan, yang mengikuti pola, maka aku gabungin di sini. Sehingga ketika ini kan udah mengikuti polanya ke 0, ada pola ke 0 dan ini pola ke 1 sampai tak hingga. Maka ketika digabungin menjadi pola mulanya N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga, gitu kan. Kemudian ini ada min 6 kali X pangkat 0, X pangkat 0 ini kan 1, maka min 6 kali 1 adalah min 6, gini. Sehingga bentuk yang kita ubah udah menjadi menjadi sigma yang dimulai dari 0 semua. Ketika udah mulai dari 0 semua, maka kita bisa ubah menjadi fungsi pembangkitnya. Yang mana kita udah tahu bahwasanya sigma N sama dengan 0 ANXN ini udah didefinisikan menjadi AX kan di awal-awal tadi. Jadi ini kita ubah menjadi AX gitu. Min A0-nya tetap, kita tahu bahwasanya di kondisi awal A0-nya adalah 0, maka kita substitusikan sehingga di sini dikurangi min 0. Kemudian X-nya ini tetap,
sehingga menjadi X, kemudian sigma N sama dengan 0 ANXN ini itu menjadi si AX itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian bentuk ini bagaimana? Bentuk ini kita turunkan berdasarkan yang di atas tadi ya. Di atas tadi aku tulis ulang di sini, bentuk fungsi yang pembangkit yang biasa digunakan untuk FPB adalah 1/1 min X, gini kan ya? Sama dengan sigma X pangkat N per X pangkat N, N-nya mau dari 0 sampai hingga kan. Ketika kita turunin kedua ruas terhadap X, maka ruas kiri akan menjadi 1 min X, ini kan, kuadrat, yang ruas kanan menjadi sigma N sama dengan 0, N X N min 1, gini kan ya. Ketika kedua ruas kita kalikan dengan X, ini ada pengkalinya, ganti warna supaya tahu lah. Ya kan, ini kita kalikan dengan X, yang ini kita kalikan dengan X, maka X-nya di sini itu akan nambah. Jadi, yang di ruas kanan ini ada X, yang di sini ada N-1 plus 1, gini ya. Jadi ini ada 1 min X kuadrat, yang ruas kanan ini ada sigma, N-nya tetap mulai dari sama dengan 0 sampai tak hingga, ini ada X, N, X, N min 1 plus 1. Min 1 plus 1 ini akan menjadi 0, gini kan ya. Ini sama dengan 0, sehingga sisanya adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N X pangkat N. Karena bentuknya udah sigma N sama dengan 0 N X pangkat N, jadi bentuk yang ini itu bisa disubstitusikan. Jadi disubstitusikan ke bentuk yang ini. Gitu kan? Nah, kalau bentuk yang ini kan bentuknya udah clear ya. Jadi bentuk yang NXN, NX pangkat N, ini udah punya fungsi pembangkitnya. Kemudian bentuk yang lain atau sigma N sama dengan 06XN, ini kan XN, dan ada 6. 6 ini kan tidak memuat unsur N sama sekali, maka bisa kita keluarkan. Kalau sigma N sama dengan 0XN, ini kan polanya adalah 1/XN, ini kan ya. Oke, aku tulis di sini ada 6, ini kan polanya sigma XN gini kan. Ini N-nya sama dengan 0, sampai tak hingga ya. Nah, ini kan sama dengan 6 dikali 1/1 min X ini kan. Maka sama dengan 6, 1 min X gitu ya. Kemudian min 6-nya tetap, aku tulis di sini, min 6. Ini. Oke, baru ini kan ada, untuk pengoperasian selanjutnya, ini kan ada AX di ruas kanan, dan ada AX di ruas kiri. Jadi aku satukan di satu ruas, sehingga ketika ruas kanan ini pindah ruas akan menjadi negatif, oke? Nah, setelah menjadi negatif, maka ini sama ini, karena sama-sama ada AX, maka bisa dikelompokkan. Jadi ini dikelompokkan AX-nya, kemudian sisanya adalah 1 min X, gini ya. Nah, untuk yang ini bisa kita operasikan terlebih dahulu, sehingga menjadi apa? Nanti 6-nya akan hilang. Jadi yang ini tetap 1/X, yang di kiri jadi negatif 6 min 6X per 1 min X. 6 min 6 ini habis, kemudian min 6X jadi positif kan? Jadi plus 6X per 1 min X gitu ya. Yang ini tetap karena tidak memuat sama sekali ya. Tidak, kalau misalkan dikalkulasikan juga nggak mengubah apapun, jadi ditetapkan aja. Kemudian yang bentuk yang kita dapat, aku tulis rapi di sini, bentuknya seperti ini. Bentar, mana kursorku? Oke, bentuknya adalah ini. Nah, bentuk ini
kan masih ada 1 min X-nya di ruas kiri, maka kita bisa pindah ruaskan sehingga pangkatnya nambah 1. Sehingga ini yang awalnya pangkatnya 2 menjadi pangkat 3, yang awalnya pangkat 1, ini kan awalnya pangkat 1 nih, 1 min X-nya, sehingga menjadi pangkat 2. Nah, kemudian ada X, ada 6 X-nya, ini bisa dikeluarkan sehingga menjadi X kali 1 per X per 1 min X pangkat 3, yang 6 X-nya juga sama, 6 X-nya dikeluarkan, sehingga sisanya adalah 1 per 1 min X pangkat 2. Nah, kalau di bukunya Pak Ketut udah ada bentuk dari 1 per 1 min X pangkat K, bentuknya adalah sigma N mulai dari sama dengan 0, K plus N min 1, kombinasi K plus N min 1, N kali XN. Sehingga ketika ketika pangkatnya atau K-nya adalah sama dengan 3, maka kita bisa substitusikan. Hingga ya, ketika K-nya sama dengan 3, ini kan K-nya sama dengan 3 nih, maka kita bisa substitusikan sigma 3 plus N min 1, N XN, yang mana N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, gitu ya. Maka sama dengan halnya yang plus 2 ini, yang pangkat 2, K-nya 2 ini, maka kita bisa substitusikan, sehingga kita peroleh ini. Oke. Nah, setelah itu kita operasikan yang bisa kita kurangi, ya ini apa? Yang ini ada 3, ada min 1. Maka tinggal dioperasikan aja ya. Jadi plus 2. Kemudian 2 min 1 jadi plus 1. Ini kan 2 min 1 jadi plus 1. 6X-nya kita masukkan. 6-nya ini karena tidak memuat unsur X. 6 sendiri kan tidak memuat unsur X ya. Jadi aku taruh di sini. Kemudian X-nya, X pangkat 1 ini, aku gabungin di sini menjadi XN plus 1. Gitu ya. Kemudian untuk yang ini kan ada unsur X juga di luar sigma nih. Ketika kita masukkan, kan masuknya ke XN, maka pangkatnya nambah 1. Oke ya. Baru untuk pengerjaan selanjutnya, karena di sini memiliki unsur yang sama sigmanya, sama-sama memiliki X pangkat N plus 1, juga ada sama-sama XN plus 1-nya, maka kita bisa gabungin. Karena apa? Karena indeksnya juga sama-sama mulai dari 0 sampai tak hingga, yang sigma kiri juga mulai 0 sampai tak hingga juga. Maka kita bisa gabungkan objek yang sama adalah X pangkat N plus 1, sigmanya juga sigma N sama dengan 0, gitu sampai tak hingga ya. Sehingga yang kita jumlahkan adalah koefisiennya, yakni apa? Kombinasi N plus 2N ditambah 6 kali kombinasi N plus 1N, gitu ya. Nah, sebenarnya sampai ini udah cukup, gitu ya. Untuk yang selanjutnya ini hanya untuk pengingat, ketika kita masukkan 0 di sigmanya, ini kan sama dengan X pangkat 1 nih. Kemudian X pangkat 0-nya gimana? Karena ini awalnya udah X sama dengan X pangkat 1, maka X pangkat 0-nya ini jelas koefisiennya adalah 0, gini ya. Ini untuk menegas saja, sebenarnya nggak usah pun nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Oke, sehingga suku barisan relasi rekursif E atau AN dari barisan tersebut adalah koefisien dari X pangkat N dari AX, gitu ya. Yang mana akan bernilai 0 ketika N-nya sama dengan 0, yakni ini ya. Dan akan bernilai kombinasi itu, kombinasi N plus 2N ditambah 6 kali N plus 1N, yakni ketika N-nya lebih dari sama dengan 1, untuk N-nya bilangan asli gitu. Jadi ini adalah pengerjaan untuk menyelesaikan relasi rekursif gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau misalkan mau bertanya terkait, oke silakan. Mas boleh minta jelasin ulang yang atas Mas, yang naik terus dikit lagi. Nah, loh yang AX sama AX min XAX itu loh Mas. Kan ada min 6 kali 1 min X per 1 min X. Nah itu
Mengubah ke bawahnya tadi ketinggalan, Mas. Oke. Kayak gini ya? Iya, dari atas ke bawah itu. Oke. Aku aku tulis di sini ya. Iya. Ini kan ada 6 per 1 min X dikurangi 6 kan? Ketika kita samakan penyebut menjadi 6 per 1 min X dikurangi, ini samakan penyebut kan? Penyebutnya kan 1 min X, maka yang atas kita kalikan 1 min X, yang bawah juga 1 min X, gini kan ya. Kemudian yang ini kita kalikan, sehingga yang pecahan kiri tetap, yakni 6 per 1 min X, yang pecahan kanan menjadi 6 kali 1 menjadi 6, 6 kali min X jadi min 6X, gini kan ya? Ini 1 min X. Nah, karena penyebutnya udah sama, maka kita bisa satuin. Yang penyebutnya adalah 1 min X, yang bilangan kirinya adalah 6, dikurangi 6 min 6X, gini kan ya? Min 6, min kali 6 adalah min 6, maka menjadi min 6, gini kan ya? Min kali min 6X menjadi plus 6X, gini kan ya? Per 1 min X. Sehingga min 6 min 6 atau 6 dikurangi 6 hasilnya kan 0. Maka menjadi 0 plus 6X per 1 min X. Gini kan ya? Sehingga sisanya adalah 6X per 1 min X. Gini. Bisa dipahami? Oh iya, sudah paham. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Tadi emang aku singkat, aku kira aku rasa kalian untuk operasi-operasi penjumlahan pengurangan lebih pro daripada aku. Oke. Kalau ada pertanyaan, mungkin saat mengerjakan soal nomor 4 bisa interupsi aku dan nanti aku bahas lagi kok. Santai. Kita belajar bersama hari ini, jadi nggak usah ada tertekan gitu. Bisa ada tekanan dan apa segalanya. Oke, soal nomor 4 ini adalah soal terkait PIE atau prinsip inklusi eksklusi. Yang mana disuruh mencari probabilitas permutasi yang mengikuti syarat-syarat tertentu. Untuk bunyi soalnya adalah, misalkan S adalah himpunan semua permutasi yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, yang mana ada 10 huruf ya. Nah, jika dipilih secara acak sebuah permutasi S, berapakah probabilitasnya bahwa permutasi yang ditunjuk tidak memuat pola A, B, C, B, C, D, dan D, I, G, H. Jadi, ini yang kita cari adalah probabilitas dari S1 aksen, S2 aksen atau komplement ya, dan S3 komplement atau aksen sama aja. Nah, sehingga kita perlu definisikan S adalah semua himpunan atau himpunan permutasi yang terdiri dari huruf A, B, C sampai J. Nah, kalau S1 ini bisa pakai S1 atau A1 ya, bebas ya. Bisa pakai S1 atau A1 atau huruf lainnya juga boleh. Misalkan mau huruf kalian sendiri, katakanlah namanya Dava atau siapa, misalkan D1 juga boleh, nggak masalah kok. Misalkan namanya siapapun, langsung ya, misalkan mau huruf apapun, misalkan yang mau anti mainstream pun juga boleh, misalkan key atau huruf yang lain boleh, bebas. Nah, misalkan aku balik lagi di sini ya, misalkan S1 adalah himpunan dari S yang memuat objek ABC. Objek ABC ini objek sendiri ya. Jadi objek ABC ini itu berbeda dengan objek BAC atau ACB ya, atau yang lain. Jadi ini objek yang berbeda. Jadi ABC itu sendiri, satu kesatuan, nggak boleh dibolak-balik. Karena ini permutasi gitu ya. Dan S2 adalah objek himpunan dari S yang memuat objek dari BCD yang tidak perlu dibolak-balik juga. Jadi CBD atau DBC atau DCB dan sebagainya. Jadi nggak boleh dibolak-balik gitu ya. Itu kan jadi CBD gini atau yang lain.
Dan DIGH juga tidak boleh dibolak-balik. Nah, sehingga kita mencari permutasinya. Ya, ini apa? Kalau S-nya, ini kan semua huruf, ada 10 huruf. Jadi sama dengan meletakkan 10 objek, 10 huruf ke dalam 10 posisi. Ya, ini adalah permutasi 10-10. Kalau menggunakan rumus permutasi, misalkan NR dalam. Oke, aku lanjutin ya, maaf ya. Jadi sama dengan meletakkan 10 objek dalam 10 posisi. Sehingga kalau menggunakan rumusnya permutasi, jelek banget sih. PNR, ini kan rumusnya adalah, yang kalian tahu adalah N faktorial per N-R faktorial. Ini kan ya, karena ini sama kan 10 objek dalam 10 posisi, maka pembaginya adalah 10 min 10 kan, faktorial, yang mana akan berarti 0 faktorial. Ini kan 0 faktorial kan berarti 1, sehingga sisanya adalah yang atasnya saja menjadi 10 faktorial, ini 10 faktorial, ini 10 faktorial juga, gitu ya. Sehingga ketika objeknya sama, maksudnya objek yang akan diletakkan sama posisi yang diletakkan ini sama, maka langsung tulis saja 10 faktorial, gini ya. Nah, kemudian kita mencari objek yang memuat ABC. Nah, objek ABC, ya kan ABC ya. ABC ini adalah satu objek. Maka objek lainnya adalah E, F, G, H, I, sama C. Oh ya, ada ketinggalan ya, ya ini D ya. Nah, E, F, G, H, I, J, D ini kan ada 7 objek. Ketambahan satu objek yang awal, objek yang disatukan ada 1. Sehingga 1 plus 7 adalah 8. Maka di sini ada 8 objek dan 8 posisi. Sehingga permutasi 8 yang kita dapatkan adalah 8 faktorial. Sama halnya dengan BCD. Maka BCD ini satu objek. Objek lainnya adalah ada A, E, F, G, H, I, J. A, F, G, H, I, J ini ada 7 objek ketambahan BCD. Ini BCD ya. Ketambahan BCD ini ada 1 objek sehingga totalnya adalah 8 objek. Sehingga permutasi 8 atau 8 faktorial. Kemudian yang DIGH, maka DIGH ini satu objek. DIGH ini satu objek. Kemudian objek lainnya itu apa? Ada A, B, C, E, F, J. A, B, C, E, F, J ini ada 6 objek. Tambahan satu objek di awal. Ini kan 6. Tambahan satu objek di awal sehingga totalnya adalah 7 objek. Sehingga ini sama dengan permutasi 7 faktorial. Ini ya. Nah, kemudian kita mencari irisan dari objek yang memuat ABC sama BCD. ABC, BCD ini kan harus digabung ya, nggak bisa dipisah ya. Karena ada objek yang sama. Sehingga ini adalah objek ABC dan ada objek BCD. Jadi ini satu kesatuan. Gini. Jadi ABCD ini menjadi gabung. Jadi di-merge apa ya namanya. Jadi menyatu ya, melebur gitu. Sehingga objek lainnya adalah ada E, F, G, H, I, J. F, G, I, J ini ada 6, A, B, C, D ini 1. Sehingga ketika dijumlahkan adalah 7. Oke ya. Sehingga akan menjadi permutasi 7, 7. Jadi ini adalah 7 faktorial. Oke ya. Jadi ini aku salah, seharusnya adalah 77. Kemudian yang selanjutnya adalah irisan yang memuat objek ABC sama DI, GH. Jadi ABC itu sendiri
DIGH itu sendiri. Nah, ABCDIGH, objek lainnya itu apa? Ada E, F, J. EFJ ini ada 3 objek, DIGH ini 1, ABC itu juga 1. Maka totalnya ada 5 objek. Jadi meletakkan 5 objek dalam 5 posisi. Sehingga permutasi 5, 5. Gini ya. Ada 5 faktorial. Dan yang terakhir, ini ada irisan dari BCD dan DIGH. Karena ada objek yang sama bisa melebur gitu ya. Objek yang sama dan berdekatan maka bisa melebur. Maka ini menjadi BCD, nya ketinggalan, BCD, kemudian digabung dengan DIGH. Maka BCDIGH ini menjadi satu objek. Objek lainnya adalah ada A, ada E, F, J. A, E, F, J ini ada 4 objek, BCDIGH ini 1 objek. Sehingga ada berapa objek? Ada 5 objek. Maka menempatkan 5 objek dalam 5 posisi atau 5 faktorial. Nah, yang terakhir ini kita iriskan semuanya. S1, S2, sama S3-nya kita iris. Yang mana ini ada objek ABC, ada objek BCD, dan ada objek DIGH. Jadi, ini jadi satu kesatuan, gitu ya. Sehingga objek lainnya itu apa? Ada objek E, ada objek F, sama objek J. Totalnya ada 4 objek, sehingga ini sama dengan permutasi 4, 4 atau 4 faktorial. Nah, untuk mencari N aksen, jumlah anggota dari S1 aksen, S2 aksen, S3 aksen, ini menggunakan prinsip inklusi eksklusi kan, yang mana ini bahasa gampangannya ini adalah selang-seling bergantian dikurangi dan dijumlah gitu ya, dengan objek yang diiris. Aku bahasanya agak ribet, tapi kalian tahulah maksudnya kayak gimana. Nah, jadi ini sama dengan semestanya dikurangi jumlah dari yang memiliki satu objek sama gitu ya. Kemudian ditambah, habis dikurangi ditambah yang memiliki irisan dari 2 objek gitu ya. Kemudian dikurangi lagi dengan yang memiliki 3 objek. Misalkan ini ada 4, maka harus ditambah lagi. Misal ya, ini kasus yang lain. Maka harus ditambah sigma S, katakanlah I, J, Z sama K gitu ya. Yang mana I tidak boleh sama dengan J, tidak boleh sama dengan Z, tidak boleh sama dengan K gini. Maka selang-seling bergantian dan seterusnya. Sehingga untuk NS-nya adalah 10 faktorial, untuk yang S1-nya ada 8 faktorial, S2-nya ada 8 faktorial, S3-nya ada 7 faktorial. Untuk irisan pertama sama kedua, ini ada 7 faktorial, salah tadi. Kemudian irisan pertama sama ketiganya ada 5 faktorial. Irisan kedua sama ketiganya ada 5 faktorial. Dan irisan ketiganya ini ada 4 faktorial. Cuma satu ya, irisan yang ketiga. Sehingga ketika dijumlah adalah 354, berapa ya kemarin ya? 354, 8, 3, 5, 6 kalau nggak salah. Aku lupa. Ya kurang lebih segituan lah ya. Kalian bisa kalkulator sendiri, sehingga kalau masukkan ke rumus peluang sendiri kan PA sama dengan NA per NS kan ya. NA-nya kamu masukin, ini adalah NA-nya, kemudian NS-nya adalah yang 10 faktorial. Ini 10 faktorial ya. Sehingga nanti dari persentasenya bisa menggunakan kalkulator atau apa. Misalkan kalau kalian perkiraan gimana ya boleh. Akan mendapatkan sekitar 0,97. Oke. Itu untuk pengerjaan yang nomor 4 PIE. Nah, untuk yang tips
PE ini itu berada di himpunannya. Jadi himpunannya ini kadang beda-beda. Kalau di sini udah jelas-jelas pakai permutasi, ya menggunakan rumus permutasi. Kalau sekiranya menggunakan kombinasi, maka harus menggunakan kombinasi. Kalian tahu kan ketika permutasi ini memperhatikan letak posisi, kalau kombinasi ini menggunakan keanggotaannya. Kalau anggotanya berbeda, maka menggunakan kombinasi seperti itu. Oke, dari keempat soal ini, mulai soal pertama dari penerapan untuk kombinatorika, sampai relasi rekursif, dan hingga yang terakhir adalah prinsip inklusi eksklusi, apakah ada pertanyaan? Atau misalkan membahas soal yang nomor 2 pun, atau 1 pun, atau 3, nggak masalah. Atau mau membahas nomor 4 lagi juga nggak masalah kok. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Mas, buat yang nomor 4 itu emang harus dihitung sampai hasil akhirnya gitu ya. Kalau misal cuman sampai ditulis faktorialnya aja gitu, kira-kira boleh nggak ya kalau waktu ujian? Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya ini itu terbatas, maka harus sampai akhir gitu. Tapi kalau misalkan konteksnya ini hingga tak hingga, maksudnya sampai ke N gitu, maka cukup faktorialnya aja. Atau kalian misalkan membuat, eee, iya sih, kayak gitu sih. Kalau ini kan terbatas, ada batasnya kan, batasnya udah jelas, ya ini ABC sama ada ABC, BCD sama DIGH, kan ada batas-batasnya tertentu. Maka kalian harus tuntaskan sampai akhir. Tapi kalau misalkan ini ada berpolanya gitu, maka kalian hanya cukup unsur ke N saja. Baru ketika udah rumus jadinya, udah nemu rumus jadinya, rumus ke N-nya, maka kalian bisa substitusikan gitu. Karena konteksnya kadang-kadang ada yang terbatas, ada yang nggak terbatas gitu. Jadi tergantung soalnya. Kebetulan pada kali ini itu konteksnya itu terbatas sampai ke apa? Sampai cuma ada batasannya, yakni ABC, BCD, dan DIGH gitu. Kalau lebih susah mana, yang terbatas atau yang tidak terbatas? Jelas lebih susah yang tidak terbatas ya. Jadi yang pola yang ke N itu nanti kalian masukkan ke rumus, apa ya, aku ada rumusnya kan, EM sama dengan, bentar aku lupa. EM sama dengan sigma min 1 pangkat apa gitu. Di bukunya Pak Ketut ada. Cuma kemarin karena aku baca yang ini cuma terbatas, maka ya terbatas saja. Kan kalau kalian latihan soal kan udah menemui kan ya ada yang kira-kira yang terbatas, ini kan yang terbatas. Kalau dibuat himpunan kan cuma ada 3 himpunan kan ya. Kalau yang tidak terbatas kan sampai himpunan ke IJK atau bahkan sampai lebih kan, maka ini ada perpolanya, maka ini ada rumusnya, aku lupa kemarin. EM sama dengan apa, sigma, ada min 1 pangkat P, kemudian ini ada S, M plus P, kemudian ini ada kombinasinya kalau nggak salah gitu ya. Ini P sama dengan 0 gitu. Jadi ini, kalau misalkan ini tidak terbatas atau memiliki pola, maka menggunakan rumus ini. Bentar, aku lupa rumusnya kayak gimana. Terus rumusnya simpel kok, cuma aku karena udah lupa. Udah semester berapa ini aku kerjakan. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seling-seling? Kan ada ini. Ada min 1 pangkat P ini kan. Min 1 pangkat P ini kan menandakan apa? Min 1 pangkat P ini kan ketika dia genap akan bernilai positif, ketika dia ganjil akan bernilai negatif. Sama halnya yang seperti tadi. Ketika ketika dia memuat yang objek yang hanya satu atau ganjil, maka dia bernilai negatif. Ketika memuat objek yang genap atau dua, ini akan bernilai positif seperti itu. Jadi positif negatifnya seperti dapat dari rumusnya tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau masih belum terjawab kan? Sudah terjawab. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, waktu kita kurang 10 menit. Karena tadi 8.30 ya. Jadi selesainya 10. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa tanya di grup ya.
Atau misalkan kalau malu-malu di grup bisa tanya langsung ke aku, japri gitu, bebas. Senyamannya aja kalian. Oke, mungkin aku sampai tunggu 10 lebih berapa ya? 10 lebih 4 mungkin, 4 menitan, ya 5 menitan. Untuk soalnya kalau bupratnya itu eh, biasanya itu dari soal-soalnya bupratnya sendiri. Jadi kalian kalau misalkan biasanya ngerjain soal waktu presentasi atau apa, mungkin ya diambil dari situ ya. Atau kalau bupratnya itu biasanya nyari dari universitas lain gitu. Jarang apa ya? Jarang kalau menggunakan soalnya Pak Ketut. Kalau kalian jajarnya dosennya Pak Ketut, maka itu biasanya nggak jauh dari bukunya beliau gitu ya. Jadi kemarin ini aku kan nyari-nyari referensi toh untuk ngerjain soal-soal ini. Itu kebanyakan munculnya itu dari bukunya di luar UNESA gitu. Ya dan itu bagus. Kalau misalkan kalian masih bingung kenapa kok tadi menggunakan akar karakteristik, kalian lihat sendiri kan ketika menggunakan fungsi pembangkit seberapa rumitnya ini. Tapi kalau kalian udah mahir, udah terbiasa, bagus berarti. Untuk soal relasi rekursif, mungkin tips dari aku itu kalian pahami kata-katanya dari yang diberikan. Soalnya kadang-kadang kata-katanya itu apa ya, ambigu gitu, eee, memiliki arti ganda dan kadang-kadang susah dipahami untuk kata-kata yang dibuatnya itu. Soalnya biasanya dosen itu yang diujikan dalam UAS itu adalah soal dari, luar gitu. Maksudnya, soalnya itu biasanya itu dari luar luar apa, luar Indo, orang luar negeri itu bikin soal dulu kemudian ditranslate ke Indonesia gitu ya. Kemudian ditaruh di bukunya masing-masing gitu kan. Ditaruh bukunya misalkan taruh bukunya UNESA, bukunya UIN atau dan sebagainya atau UNER gitu. Nah, itu kan soalnya yang diambil dari luar negeri, itu kan bahasa translatean. Bahasa translatean sendiri kan kadang-kadang nggak apa ya, kurang kurang serk lah kalau dibuat bahasa Indonesia kan. Jadi ya gitu, ada reduksi pengertian yang difahami. Soal ini pun ini aslinya direduksi lagi. Jadi soalnya yang udah masuk ke Indonesia, kemudian kata-katanya diparafrase lagi. Jadi bahasanya agak bingung. Jadi ketika aku ngomongkan tadi kan agak ada perbedaan sedikit ya dengan teksnya gitu, supaya lebih mudah difahami atau bahkan lebih sulit nggak tahu ya. Cuma kalau menurutku tadi tak ubah-ubah supaya tujuannya lebih mudah difahami gitu. Nah kayak ini, pada hari terakhir di setiap tahun, seharusnya kan ada koma, terdapat 2 dividen yang diberikan, itu kan lebih mudah difahami gitu kan. Tapi ini langsung pada hari terakhir setiap tahun 2 dividen diberikan. Maksudnya apa kan? Kalau misalkan dilangsung, kalau nggak tahu konteksnya kan agak bingung. Kalau misalkan dibuat terdapat 2 dividen diberikan, maka akan lebih mudah difahami. Yakni misalkan yakni dividen pertama adalah 20% dari jumlah perhitungan selama setahun tersebut dan dividen kedua adalah 45% dari perhitungan tahun sebelumnya gitu kan. Jadi terdapat reduksi makna yang ada di soal ini biasanya seperti itu. Itu yang relasi rekursif. Soal relasi rekursif ini macam-macam, tapi untuk yang kalian yang pasti disajikan ini adalah relasi rekursif yang terkait dengan sigma gitu. Kalau Pak Ketut kemarin itu di tugasnya bukan di ujian, itu pernah ngasih soal yang bukan terkait sigma tapi terkait perkalian. Aku lupa simbolnya, kalau nggak salah simbolnya seperti ini, kayak pi gitu. Simbolnya sama misalkan n sama dengan 0 sampai sampai katakanlah sampai 3, maka misalkan polanya AN ini ya. Maka ini sama dengan A0 dikali A1 kali A2 kali A3 gini. Jadi waktu itu Pak Ketut memberitahu bahwasanya
Relasi rekursif ini tidak hanya bergantung pada sigma, tapi juga operasi perkalian juga gitu. Dan itu lebih susah. Tapi untuk ujian nggak sampai situ kok. Jadi pelajari sigma, ya tertajam sigma aja. Oke, udah lebih dari 4 dan karena nggak ada yang bertanya lagi, mungkin aku coba sampai sini dan terima kasih atas partisipasinya telah hadir di memantau ini atau belajar bersama ini dan good luck untuk minggu depan atas ujiannya dan jangan lupa belajar lagi ya. Aku akhiri sekian terima kasih atas kedatangannya dan nanti filenya ini aku kirimkan ke kalian ya. Nanti aku kasihkan yang bersih sama yang kotornya. Oke, itu aja untuk hari ini. Aku cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya.